Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Maulana Febra Nur Hasan dengan NIM 607012330048. Kenalkan, nama saya Ina Putri Efsar dengan NIM 6070123000043. Saya Raffi Raditya Putra dengan NIM 607012300079. Di sini saya akan menyampaikan hasil asesmen 2 yang sudah kami dokumentasikan, dan di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengelola jadwal dan tugas, dimulai dari membuat migrasi, model, controller, sampai testing API secara langsung. Di sini saya akan share, dokumennya. Untuk ya, ini dokumennya asesmen 2. Jadi aplikasi yang kami buat itu adalah aplikasi pengelola jadwal dan tugas bagi mahasiswa. Dan yang akan saya jelaskan pertama adalah ini menjelaskan tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh pengguna di dalam aplikasi pengelola jadwal dan tugas bagi mahasiswa. Yang pertama itu adalah pengelolaan jadwal. Di sini nanti mahasiswa bisa mengelola jadwal yang dibuat olehnya. Ya. Ya, seperti yang pertama itu adalah membuat jadwal. Ya, jadi nanti pengguna yang sudah mendaftarkan akunnya dan juga sudah login nanti bisa membuat sebuah jadwal, ya, yang terdiri dari judul, kategori, prioritas, ya. Kemudian ada tanggalnya, kemudian ada dokumentasi upload filenya, dan juga di sini kita menyediakan fitur kolaborasi antar pengguna lain, sehingga nanti pengguna lainnya pun bisa ikut berkontribusi dalam mengerjakan jadwal yang dibuat, ya. Di sini kita punya hak akses, ya. Jadi kolaborasi itu ada dua hak akses, yaitu antara viewer dan editor. Kalau viewer itu hanya bisa melihat jadwal saja namun tidak punya akses untuk mengedit. Sedangkan editor itu disediakan akses untuk mengedit jadwal dari pemilik jadwal yang membuat jadwal tersebut. Nah, kemudian fitur yang kedua adalah mengedit jadwal. Ketika jadwal sudah dibuat, itu masih bisa dilakukan edit, ya, yang bisa dilakukan oleh pengguna dan juga kolaborator, ya. Selain itu tidak punya hak akses untuk melakukan edit, ya. Kemudian selanjutnya ada menghapus jadwal, ya. Menghapus jadwal itu, ya, ketika jadwalnya salah atau sesuai keinginan pengguna itu bisa dihapus. Namun akses menghapus jadwal itu hanya bisa dilakukan oleh pemilik jadwal saja. Kemudian menandai jadwal telah selesai. Ketika jadwal telah selesai, nanti itu akan dipindahkan ke histori jadwal tugas, ya. Dipindahkan ke histori jadwal nanti, sehingga eh, daftar jadwal yang sudah selesai itu disimpan dalam histori jadwal. Dan fitur ini hanya bisa dilakukan oleh pemilik jadwal saja. Kemudian ada fitur melihat daftar jadwal. Di sini nanti terlihat, ya, jadwal yang sudah dibuat oleh pengguna. Ya, di sini di dalam halaman view schedule itu disediakan daftar jadwal yang sudah dibuat. Kemudian ada detail jadwalnya juga. Ketika pengguna ingin melihat detail jadwalnya, itu nanti akan muncul sebuah pop-up terkait detail jadwal yang dibuat olehnya. Kemudian setelah itu ada fitur riwayat jadwal, ya. Fitur riwayat jadwal ini nanti memungkinkan pengguna bisa melihat kembali hasil jadwal yang telah dibuat olehnya maupun yang dibuat oleh orang lain, itu bisa melihat. Nah, ini adalah contohnya, ya, melihat daftar jadwal. Kemudian ini ada pop-up detailnya, kemudian pop-up konfirmasi hapus riwayat jadwal. Ini ketika eh, pengguna ingin menghapus jadwalnya, itu bisa
boleh dihapus ya. Namun kami atur jadwal yang dihapus ini bersifat soft delete. Soft delete itu artinya eh, hanya menghapus secara tampilan di view-nya saja, tapi secara di database itu tidak terhapus ya. Jadi tidak secara langsung menghapus secara fisik, tapi menghapusnya hanya secara tampilan saja. Kemudian ada kalender ya. Fitur kalender ini nanti memungkinkan pengguna itu bisa melihat jadwal-jadwalnya itu dalam bentuk kalender ya. Kami sediakan kalender itu bisa dilihat jadwal dalam 1 bulan, 1 minggu atau 1 hari itu bisa dilihat. Kemudian juga nanti ada detail jadwalnya ya, ada muncul pop-up-nya. Kemudian ada notifikasi jadwal. Jadi ketika jadwal sudah dibuat itu nanti muncul sebuah notifikasi ya. Jadi ada 4 jenis notifikasinya. Ya nanti ada sebelum jadwal dimulai itu sudah diingatkan. Ketika sudah mulai itu diingatkan juga sudah masuk tanggal mulai. Kemudian pertengahan sebelum selesai itu nanti diingatkan ada remindernya. Kemudian ketika telat mengumpulkan atau menyelesaikan jadwal nanti ada notifikasinya juga untuk memberitahu kalau jadwalnya itu misalkan ya telat. Ya. Kemudian ada desain tabel yang kami buat ya. Ini tabel usernya, ada ID, ada tipe datanya juga ini big integer karena kita gunakan big integer itu karena siapa tahu eh, nanti penggunanya semakin banyak, kita gunakan big integer supaya bisa menampung angka yang sangat banyak. Kemudian ada name, ada email, ada password, ada role-nya. Ya, ini role-nya itu nanti ada admin dan user. Ya. Kemudian selanjutnya itu ada tabel schedule atau jadwal. Jadi nanti ah ini tabelnya ya, lumayan banyak isi di dalamnya ya. Ini tipe datanya. Kemudian ada schedule kolaborator. Ini adalah hasil pivot antara tabel user dan tabel jadwal ya. Nah, karena relasinya adalah many to many sehingga menghasilkan tabel pivot namanya schedule collaborators. Nanti ini yang akan melakukan kolaborasi antara jadwal ya. Nah, di fungsionalitas admin ini ada beberapa fitur. Yang pertama ada dashboard admin. Fungsionalitas ini berfungsi untuk menampilkan data statistik harian yang terdiri dari jumlah user per hari dan jumlah tas per hari dalam bentuk grafik, sehingga admin dapat memantau aktivitas pengguna secara ringkas. Ini adalah tampilan dari dashboard admin. Ada jumlah user per hari dan jumlah tas per hari. Masing-masingnya ada berupa statistik pengguna harian dan statistik tas harian, dimulai dari hari Senin hingga Minggu. Lalu selain dashboard admin ada manajemen pengguna. Nah, fungsionalitas ini berfungsi untuk mengelola data pengguna, mulai dari melihat daftar user, menambahkan user baru, mengedit informasi user, hingga menghapus user dari sistem. Nah, untuk menambah pengguna ini, untuk menambahkan data pengguna baru ke dalam sistem melalui form input yang telah disediakan. Di sini nanti admin mengisi form input ini dimulai dari nama lengkap, email, password, alamat lengkap, dan lain-lain. Jika sudah terisi semuanya, maka admin bisa mengklik button simpan pengguna yang ada di pojok bawah kanan. Lalu fungsionalitas ini bisa untuk memperbarui atau mengubah informasi pengguna yang sudah terdaftar di sistem dengan mengedit form edit pengguna ini. Nah, di form edit pengguna ini ada nama, email, alamat, kota, dan provinsi. Jika sudah admin mengisi form input semuanya, maka admin bisa mengklik tombol button yang simpan perubahan ini di pojok kanan bawah. Nah, untuk menghapus penggunanya, fungsionalitas ini berfungsi untuk menghapus pengguna yang sudah terdaftar di sistem. Jadi, misal jika usernya
sudah lama logout atau sudah tidak aktif, maka admin bisa menghapus usernya dengan klik tombol aksi icon delete ini. Nanti akan ada muncul pop-up yang akan mengonfirmasi apakah admin yakin ingin menghapus pengguna ini. Jika iya, maka mengklik tombol OK. Yang tadi sudah dihapus akan ada notifikasi seperti pengguna berhasil dihapus. Nah, lalu ada manajemen konten manajemen sistem atau CMS. Jadi manajemen konten atau konten manajemen sistem ini merupakan fitur yang berfungsi untuk mengelola berbagai informasi dan tampilan yang muncul di halaman utama aplikasi. Dengan adanya fitur ini, administrator dapat menyesuaikan isi konten secara dinamis tanpa perlu mengubah pada sisi kode pemrograman. Melalui CMS, admin memiliki kontrol penuh terhadap elemen-elemen penting seperti teks hero atau judul utama, deskripsi fitur, gambar ilustrasi, lalu warna teks hero atau judul utama, serta warna buttonnya, lalu dan logo. Nah, fitur inti membantu dalam memastikan bahwa tampilan dan pesan yang disampaikan kepada pengguna selalu relevan, menarik, dan informatif. Pengelolaan konten dilakukan melalui tampilan daftar yang terstruktur dalam bentuk tabel, sehingga memudahkan admin untuk memantau dan mengatur konten yang telah ditambahkan dalam tabel ini. Seperti setiap entry ditampilkan secara lengkap beserta tombol aksi untuk mengedit atau menghapus konten sesuai kebutuhan. Nah, ini adalah tampilan dari CMS-nya. Saya akan menjelaskan tampilan dari CMS-nya di daftar konten manajemen sistem ini. Nah, untuk daftar konten manajemen sistem ini yang sudah tadi saya jelaskan, yaitu ada untuk logo, untuk color ini untuk warna teks hero atau judul utama dari aplikasi dan warna buttonnya. Lalu ada hero text 1, deskripsi 1, hero text 2, deskripsi 2, lalu image untuk deskripsi yang kedua, lalu hero text ketiga, deskripsi ketiga, image ketiga, lalu hero text 4 dan deskripsi 4 serta image-nya, dan ada tombol aksi dari edit dan delete. Nah, untuk menambah konten dari manajemen sistem ini, kita bisa admin bisa mengedit dari Nah, untuk menambah konten manajemen sistem ini, admin bisa menginput form input yang sudah disediakan, yaitu di sini ada color yang tadi sudah saya jelaskan, color, logo upload, hero text dan deskripsi 1, 2, 3, 4, dan image untuk image 1, 2, 3, 4. Lalu jika sudah terisi full form inputnya, admin bisa meng-create CMS-nya. Nah, untuk mengedit konten manajemen sistemnya juga, admin bisa mengeditnya dengan form yang sama dengan tadi saat menambah pengguna. Jika sudah terisi penuh, maka admin bisa mengupdate CMS-nya. Nah, untuk menghapus kontennya, admin juga bisa menghapus kontennya dengan mengklik tombol aksi yang di sebelah sini, tombol merah delete, lalu nanti akan muncul pop-up apakah admin yakin untuk menghapus CMS-nya. Jika yakin, maka admin akan mengklik tombol OK. Nah, untuk selanjutnya manajemen frequently asked question. Fungsionalitas ini berfungsi untuk mengelola daftar pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengguna, yang dapat membantu pengguna dalam memahami fitur dan penggunaan aplikasi Nugasio tanpa perlu bertanya langsung kepada admin. Melalui fitur ini, admin dapat melihat daftar FAQ yang sudah ada, menambahkan entry baru, mengedit pertanyaan dan jawaban, serta menghapus FAQ yang sudah tidak relevan. Setiap entry juga akan mencatat tanggal, dibuat, atau diperbarui sebagai catatan historis.
Ini adalah tampilan dari manajemen FAQ. Nah, untuk menambahkan FAQ-nya, di sini disediakan input menambahkan FAQ, ada question-nya, nanti admin tuh mengisi question-nya apa, dan answer-nya itu apa. Nah, biasanya untuk question itu biasanya diisi oleh user. Jadi nanti admin misal ada notifikasi untuk FAQ, admin mengisi jawaban di answer-nya. Lalu create FAQ. Nah, untuk mengedit FAQ-nya dari pertanyaan yang user tanyakan, edit FAQ-nya ini tuh untuk memperbarui informasi FAQ yang sudah ada, baik untuk memperbaiki isi pertanyaan maupun jawaban yang berubah seiring waktu. Sistem dapat menyimpan tanggal terakhir diedit. Nah, ini adalah form input untuk mengedit FAQ. Nah, untuk menghapus FAQ-nya, ini untuk menghapus data FAQ yang sudah tidak relevan, sudah tidak dibutuhkan, atau mengandung informasi yang tidak lagi sesuai dengan kondisi terkini aplikasi. Penghapusan dilakukan secara langsung oleh admin melalui halaman manajemen FAQ, di mana setiap FAQ yang ditampilkan memiliki opsi untuk dihapus. Ketika fitur ini digunakan, sistem akan segera menghapus data pertanyaan dan jawaban tersebut dari daftar FAQ, sehingga tidak akan lagi ditampilkan kepada pengguna. Nah, ini adalah tampilan jika ada FAQ yang sudah tidak dipakai, admin bisa mengklik tombol merah ini, delete, lalu akan muncul pop-up apakah admin yakin untuk menghapus FAQ tersebut. Selanjutnya ada manajemen facility. Nah, manajemen facility ini digunakan untuk mengelola daftar fasilitas yang tersedia pada platform Nugasyu. Admin dapat melihat daftar fasilitas, menambahkan fasilitas baru, mengedit informasi fasilitas yang sudah ada, serta menghapus fasilitas yang tidak diperlukan. Nah, daftar fasilitasnya itu ada ini. Pertama ada image, ada title, ada deskripsi, dan ada action untuk mengedit dan menghapus. Nah, untuk menambah fasilitasnya di sini sudah tersedia form input untuk membuat schedule baru. Nah, di sini form ini terdiri dari unggahan gambar fasilitas, input judul fasilitas, serta deskripsi singkat yang menjelaskan fungsi atau manfaat dari fasilitas tersebut. Setelah seluruh data terisi dengan benar, admin dapat menekan tombol simpan untuk menyimpan data dan menampilkan pada daftar fasilitas. Nah, untuk mengedit fasilitasnya juga bisa di manajemen facility. Fungsionalitas ini memungkinkan admin untuk mengubah data fasilitas yang sudah ada dalam sistem. Admin dapat memperbarui gambar fasilitas, mengganti judul, maupun mengedit deskripsi sesuai kebutuhan. Proses pengeditan dilakukan dengan menekan tombol edit pada baris fasilitas yang ingin diubah. Setelah perubahan selesai dilakukan, admin dapat menyimpan data untuk memperbarui informasi fasilitas di dalam sistem. Ini adalah tampilan input form untuk mengedit fasilitas. Nah, untuk menghapus fasilitas juga bisa. Nah, jika fasilitas yang sudah tidak diperlukan lagi dalam sistem, admin dapat menghapus fasilitas dengan menekan tombol delete pada baris fasilitas yang bersangkutan. Ini ada tombol aksi untuk delete. Nah, yang terakhir ini ada manajemen kategori. Fungsionalitas ini berfungsi untuk mengelola kategori yang digunakan dalam sistem penjadwalan kegiatan. Kategori sangat penting untuk mengklasifikasikan jenis-jenis aktivitas agar lebih mudah dikenali dan diorganisir oleh pengguna. Pada halaman ini, admin dapat melihat kategori yang sudah tersedia serta mengedit atau menghapus kategori yang sudah ada sesuai kebutuhan. Nah, di manajemen kategori ini, kategori yang bersifat tetap, hanya ada 3, yaitu meeting, task, dan activities, serta ada tombol action-nya seperti edit dan delete. Nah, untuk menambahkan kategori, karena sistem ini menggunakan pendekatan kategori tetap, proses penambahan kategori tidak bersifat bebas. Admin hanya dapat memilih dan menambahkan salah satu dari 3 kategori yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu task, activities, dan meeting. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi data dalam sistem. Nah,
Lalu di sini juga bisa mengedit kategori. Mengedit kategorinya itu seperti mengubah nama kategori yang sudah ada. Misal admin ingin mengubah kategori dari meeting menjadi task atau activity. Namun admin tidak bisa membuat kategori baru atau mengganti jenis kategori yang sudah tersedia. Lalu di manajemen kategori ini juga bisa menghapus kategori. Di tombol aksi yang tadi ada tulisan delete, maka nanti akan keluar pop-up atau modal untuk mengkonfirmasi apakah kategori ini akan dihapus atau tidak. Mungkin sekian untuk fungsionalitas admin yang saya jelaskan. Selanjutnya kita cek, misalnya kita cek uh, bagian dalamnya di dalam VS Code. Nah, jadi ini adalah kita cari migrasi ya. Untuk migrasi user, oke. Ya, ini adalah migrasi user ya, yang terjadi name, email, role-nya, kemudian timestamp, password, kita ada tokennya untuk melakukan tokenisasi nanti ketika melakukan tes API ya. Kemudian ada migrasi jadwal. Nah, ini migration dari tabel jadwal ya, dari user ID, ada ID, user ID ya. Ya, ini nanti foreign atau artinya itu nanti dia akan mereferensikan itu dari tabel user ya. Kemudian ada nama jadwalnya, ada prioritasnya ini enum, jenis datanya, ada tanggal mulai, tanggal deadline, tanggal sebelum deadline, ada upload file dan URL itu nullable, artinya ya file ini tidak wajib untuk diisi ya. Bila nanti pengguna tidak mengupload file atau URL itu masih bisa ya. Ini ada deskripsi, kemudian ada statusnya. Statusnya itu ada to do, proses, complete, dan overdue. Kemudian ada kategori ID, yaitu kami mengambil dari eh, tabel kategori. Itu nanti akan diolah oleh admin. Ya, nanti kategorinya itu akan dimunculkan oleh admin. Ya. Selanjutnya kita lihat migrasi kolaboratornya itu adalah tabel pivot ya. Nah, ini adalah tabel pivotnya, migrasi kolaborator nanti yang akan eh, melakukan kolaborasi antar jadwal dengan para mahasiswa. Ya, di sini tabel pivotnya. Kemudian selanjutnya kita lihat modelnya, model untuk pengguna, yaitu ada model user ya. Oke, kita menambahkan factory. Nanti ini untuk membuat seeder. Ada hash API token ya. Nanti ini digunakan ketika kita melakukan login menggunakan token API ya. Dan di sini ada protected table user available, ini yang akan diisi ya. Kemudian eh nah ini adalah kita melakukan relasi antar model ya. Ya, schedule created ini artinya eh tabel eh, pengguna itu bisa membuat beberapa tugas ya. Jadi intinya itu hashman itu adalah satu user ini nanti bisa membuat beberapa tugas ya. Kemudian di sini kita buat
tabel pivotnya di sini. Ya, tabel pivot antara user dan juga tabel jadwal, model jadwal. Ya. Jadi kita buat ininya, kolaborasinya. Kemudian selanjutnya itu ada schedule tabel jadwal, maksudnya model jadwal. Ini juga sama, ya. Nanti pertama kita hubungkan secara one to many dengan user, yang artinya nanti user bisa membuat beberapa tugas yang nanti kita pasang ini ya sebagai owner, ya sebagai pemiliknya. Jadi setiap tugas yang dibuat itu harus mengetahui siapa pembuat tugasnya, sehingga nanti bisa terlihat siapa pemiliknya. Nah, ini juga kita pasang buat kolaborators, ya, kolaborators antara menuju ke user. Kemudian setelah itu kita menuju ke kita melihat ke controllers API-nya, ya. Oke, ini kita buat out controller untuk melakukan autentikasi. Yang pertama ada registrasinya, ada login. Ya. Login nanti kita menggunakan API token untuk mendapatkan token, sehingga ketika user login itu diberi token untuk masuk, bisa melakukan pengelolaan jadwal. Kemudian di sini ada logout, ya. Logout ini untuk user ketika keluar dari akunnya, ya nanti token yang dimiliki oleh user saat login itu akan dihapus. Sehingga ini untuk menjaga keamanan. Kemudian di sini ada schedule controller, ya. Schedule controller ini nanti akan melakukan pengelolaan jadwal. Ini ada untuk menampilkan jadwal, nanti melakukan method get. Ini store itu artinya kita nanti membuat tugas. Kemudian nanti kita mulai kembali. Ah, Sambil buka VS Code ini. Kemudian nanti kita ah, melakukan update, ya. Terus kemudian ada destroy, ini nanti menghapus tugasnya. Kemudian kita punya authorize access, ini nanti karena jadwal yang kita buat itu secara kolaborasi, dan itu menghindari eh, hak akses pengguna, supaya nanti bisa menghapus jadwalnya itu secara kepemilikannya. Jika bukan miliknya atau bukan yang dijadikan editor, itu tidak akan bisa mengedit ataupun menghapus jadwal secara sembarangan. Baik, kita langsung melakukan tes API-nya. Kita buka Postman. Oke, ini adalah Postman-nya. Kita melakukan register. Oh iya, saya lupa. Saya lupa menunjukkan resource dan API-nya. Ya. Sebelum sebelum itu, ya, ketika membuat API itu ada schedule resource. Jadi ini nanti yang akan mengonversi hasil eh, pengiriman data itu ke dalam bentuk JSON, ya. Nanti kita buat di dalam schedule resource. Ya. Itu nanti akan mengubah hasil data pengiriman itu menjadi JSON, karena untuk pengiriman data API itu umumnya menggunakan JSON. Kemanapun, misalkan mau ke mobile ataupun ke aplikasi lain, itu kita udah menggunakan format JSON. Kemudian itu selanjutnya ada API untuk melakukan jalur routing API-nya.
Ya, di sini ada root untuk login dan juga registrasinya. Kemudian ini root middleware Outsantum, artinya ini dilindungi oleh Outsantum, sehingga ketika kita ingin mengakses root API resource untuk mengelola jadwal dan juga logout itu kita harus melakukan login, sehingga nanti ketika mendapatkan token kita bisa mempunyai akses izin untuk bisa mengelola jadwal ataupun kita untuk logout. Baik, kita langsung tes Postman-nya. Postman. Oke, kita melakukan testing Postman. Kita besarkan dulu. Oke, kita contohnya kita melakukan registrasi. Kita contoh melakukan registrasi. Sebelumnya kita di headers kita pasang key dan accept itu application JSON untuk bisa melakukan kirim data secara format JSON. Kita coba kirim. Oke, di sini ada kegagalan karena passwordnya itu minimal 8 karakter. Karena di sini eh, hanya 7 karakter sehingga kita gagal dalam melakukan registrasi. Kita coba tambahkan, kita coba kirim lagi. Oke, di sini kita berhasil melakukan registrasi pengguna. Selanjutnya kita melakukan login ya. Dan melakukan login, kita hapus password konfirmasi dan namanya. Oke, kita kirim. Oh ya, tadi ada tanda koma. Nah, ketika kita kirim ya berhasil sukses menuju login dan di sini ada token API-nya yang harus kita copy supaya bisa mengakses fitur di dalam aplikasinya nanti. Oke, kita pindahkan ke authorization, nanti pilih bearer token dan kita pas tokennya, kita copy paste tokennya. Setelah ini kita berhasil ya melakukan login dan juga token API. Nah, kita melakukan pengiriman tugas ya. Kita menuju routing schedules ya. Oke, di sini saya coba kirim datanya. Kita kirim datanya menggunakan metode POST ya. Nah, di sini kelihatan eh, pengiriman datanya berhasil ya. Oke, di sini file JSON-nya sudah terbuat ya. Di sini contoh tugasnya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan eh, update ya menggunakan metode put. Di sini kita parameternya harus dimasukkan ya. Parameter ID-nya. Ini maksudnya adalah eh, ID tugasnya. Di sini saya memasukkan ID nomor 12 karena ini ya tadi kita buat dengan ID nomor 12 ya. Oke, kita contoh melakukan update ya. Contohnya kita update jadwalnya ya. Misalkan tugas web programming. Oke, kategorinya kita ganti jadi 2. Kita prioritasnya ganti jadi important. Kemudian kita coba send. Kita kirim. Apakah berhasil? Oke, update jadwal itu berhasil ya. Awalnya tadi tugas PBO berubah menjadi tugas web programming. Kategorinya tadi kayak saya update menjadi nomor 2 dan prioritasnya saya ganti dengan important ya. Selanjutnya kita coba menghapus
hapus tugasnya. Oke. Dan juga jangan lupa parameternya kita masukkan ya. Kita coba hapus tugasnya. Dan ya, di sini berhasil dengan ada message jadwalnya berhasil dihapus ya. Oke, sebelumnya untuk melihat daftar jadwal nanti kita menggunakan metode get dan schedules ya. Kita coba send. Oke, ya ini nanti kita kalau ingin mendapatkan daftar tugas yang diperoleh oleh user ID-nya Sugiharna ya. Tadi kita sudah menghapus jadi datanya kosong ya. Oke, selanjutnya kita melakukan logout ya. Untuk logout nanti konsepnya adalah ya, tokennya itu akan di delete sehingga itu artinya user ketika logout itu tidak bisa melakukan langsung mengelola tugas kembali. Jadi harus kembali login mendapatkan token dan bisa kembali mengakses tugasnya. Kita coba logout ya. Oke, logout token delete ya. Ini berhasil ya. Oke. Nah, itu adalah contoh penggunaan API ya. Kita menggunakan Postman itu untuk testing endpoint-nya. Ya, tadi kita untuk mendapat jadwal, untuk mengirim data, update, hapus, dan lain-lain, yaitu kita gunakan di Postman untuk testing. Ya, ketika berhasil ya, berarti nanti kita bisa terapkan di aplikasi lain. Misalkan kita mau ke mobile, itu bisa diakses. Ya. Saya Raffi Raditya Putra akan menjelaskan. Jadi yang pertama ini dari controllernya, yaitu ada out controller. Jadi yang pertama ini ada function login untuk mengecek validasi apakah dia sudah memasukkan email dan password dengan benar. Jadi untuk emailnya ini harus berbentuk email, lalu passwordnya ini harus berupa string dan minimal 6 karakter. Nanti semisal tidak valid, maka akan menampilkan error dan pesan validasi gagal. Lalu ada ini coba login. Jadi coba login ini mengecek apakah kombinasi email dan password cocok dengan data user yang ada di database. Jika semisal tidak cocok, maka nanti ada pesan error email atau password salah dengan respon error 401. Lalu ada ambil user dan buat token. Jadi ini setelah login berhasil, ambil data user yang sedang login. Jika cocok, nanti ada pesan login berhasil berupa bearer token ini. Lalu yang kedua ada user controller. Jadi yang pertama ini ada public function index. Jadi ini untuk menampilkan list user. Jadi semua user kelihatan. Ini jadi indeksnya. Jadi dia itu mengambil daftar user kecuali admin. Jadi user semua ditampilkan. Lalu diurutkan berdasarkan namanya. Lalu ada public function store ini untuk membuat user baru. Jadi dia validasi input lagi, ada nama, email, password, address, city, dan provinsi. Lalu nanti semisal gagal inputnya, validasinya salah, ada pesan error validation failed. Lalu ini untuk membuat create usernya. Nanti semisal sudah berhasil, akan muncul format JSON sukses user create successfully. Lalu ada public function show. Public function show ini untuk mengecek detail user. Jadi nanti bisa menampilkan detail user berdasarkan ID-nya. Lalu nanti semisal tidak ditemukan usernya dalam ID-nya itu akan muncul format JSON error user not found. Jadi misalnya sudah berhasil juga ada muncul status sukses. Terus ada data isi usernya. Lalu public function update ini untuk mengupdate atau
memperbarui, mengganti atau bisa juga mengganti pengguna yang sudah ada. Jadi yang pertama itu kita mencari dulu ID-nya. Kalau misalnya ID-nya itu tidak ada, maka nanti ada muncul akan mengembalikan respon berbentuk JSON, status error, dan message user not found. Lalu ini validasi lagi apakah datanya benar atau tidak. Terus nanti ada jika validasinya ini gagal, maka akan muncul error, ada message validation failed. Lalu ini menampilkan datanya, user data. Nanti semisal sudah diupdate, maka akan muncul pesan sukses user update successfully. Lalu ini public function destroy ini untuk menghapus si usernya. Jadi kita mencari dulu ID yang mau dihapus. Lalu nanti semisal ID-nya tidak ketemu, akan muncul lagi pesan user not found atau error. Terus nanti semisal berhasil sudah dihapus, akan muncul respon sukses user delete successfully. Lalu selanjutnya ada roots. Di sini roots-nya itu API.php. Jadi ini memberikan akses login untuk admin. Lalu mengembalikannya akses token. Jadi ini untuk endpoint-nya post menggunakan metode post, lalu API slash login. Lalu ini middleware out sanctum ini kita eh, jika misalnya email dan passwordnya cocok, maka akan mengembalikan token sanctum memakai bearer token. Terus token ini digunakan untuk akses endpoint lain yang butuh autentikasi. Jadi semisal ada akses endpoint lagi yang membutuhkan autentikasi, nah token ini yang digunakan nantinya. Jadi untuk selanjutnya itu kita melakukan pengetesan REST API kelola user menggunakan Postman. Jadi yang pertama itu kita mengetes autentikasi loginnya. Jadi user tidak bisa langsung melihat eh, kita untuk kelola user karena harus login dari admin dulu. Jadi makanya kita menggunakan autentikasi login untuk admin. Jadi yang pertama itu kita pakai metode post, terus dengan base URL slash API slash login. Jadi di bodinya itu udah dimasukin body raw format JSON yang berupa email dan password adminnya. Jadi ini tinggal kita langsung send aja. Nah, sudah berhasil. Jadi jika sudah berhasil, kita akan mendapatkan akses tokennya yang bisa digunakan untuk eh, meng-create, mengupdate, melihat user, dan menghapus usernya. Jadi yang pertama itu kita akan copy akses tokennya ini untuk eh, menjalankan fungsi-fungsi yang akan dijalankan. Nah, di sini tokennya itu kita isi dengan token yang sudah kita dapat saat login. Jadi yang pertama itu kita akan melihat indeks atau melihat daftar usernya keseluruhan. Jadi ini kita sudah copy token yang dari login menggunakan mirror token. Ini jadi langsung desain aja.
Nah, di sini di saat sudah berhasil kita bisa melihat eh, keseluruhan daftar usernya dari berbagai ID-nya. Lalu yang kedua ini kita bisa membuat user baru. Jadi kita eh, kalau ingin menambah user baru kita ke pakai metode post, lalu kita mengisi body raw JSON-nya. Ini semisal saya tambahkan nama saya. Nah, seperti ini. Ini langsung desain aja. Nah, sudah berhasil. Nanti jika sudah berhasil, ada status suksesnya true. Lalu ada message pengguna berhasil ditambahkan. Nah, ini data yang ditambahkan ke list data usernya. Lalu yang ketiga itu ada untuk mengupdate user. Jadi di sini kita mengupdate usernya berdasarkan ID-nya. Lalu kita menggunakan metode put. Jadi misalnya kita akan mengubah ID ID yang 7 ini kita rubah misalnya jadi ini. Lalu kita langsung send aja. Nah, di sini kita sudah berhasil memperbarui user yang ID-nya itu 2. Nah, lalu yang keempat itu ada kita delete user. Sebelumnya kan kita eh, merubah yang ID 2. Coba kita mendelete mendelete user dengan ID 2 yang tadi kita perbarui. Langsung kita send aja. Nah, jadi langsung user langsung ada format JSON yang ada message user delete successfully. Jadi begitu saja eh, penjelasan REST API kelola user dari saya. Oke, sekian demo yang saya lakukan nih. Semoga bisa bermanfaat ya. Selanjutnya nanti dia akan dilanjut oleh rekan saya berikutnya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.